Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Delia dari HR ITB University angkatan 59 dengan NIM H5401221020. Oke, di sini saya bakal mendemonstrasikan bagaimana caranya uji stasioneritas. Karena kalian juga tahu bahwa uji stasioneritas ini tuh sangat penting sebelum kita menganalisis data kita lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menganalisis stasioneritas menggunakan aplikasi Strata. Oke, kita share screen dulu. Nah, di sini saya akan ngecek stasioneritas dari data koperasi tahun 2006 sampai tahun 2021. Ya, langkah pertamanya kita salin data koperasi ini. Lalu kita buka aplikasi Strata-nya. Nah, gimana sih Kak cara memasukkan data yang tadi dari spreadsheet memasukkan ke aplikasi Strata-nya? Nah, caranya itu gampang banget teman-teman. Yang pertama kita tap data editor. Setelah itu kita copy data kita dengan variabel names. Nah, otomatis data yang tadi dari spreadsheet itu udah masuk ke aplikasi Strata. Nah, gimana sih cara kita ngecek stasioneritasnya? Nah, langkah pertamanya tuh kita harus memastikan dulu bahwa data kita ini tuh sudah berurutan tahunnya, mulai dari 2006 sampai 2021. Nah, kalau misalkan data kita tidak berurutan, kita bisa mengurutkannya langsung dengan coding. Itu kita tinggal ketik aja di komen step tahun. Nah, ini tuh tahun ini tuh nggak melulu tahun, itu bisa sesuaikan dengan kalian menamai tahun tersebut dengan variabel apa. Karena saya menamai tahun, jadi kita klik step tahun. Oke, setelah kita ketik enter, otomatis data kita itu sudah berurutan dari tahun 2006 sampai 2021. Langkah selanjutnya kita langsung aja cek menggunakan uji dokuler koperasi, karena data yang mau dicek adalah data koperasi. Oke, di sini sudah terlihat dan muncul hasil dari uji behaviornya. Dan ini tuh terlihat bahwa tes statistik ini tuh bernilai min 2,561, sedangkan t-tabelnya tuh bernilai tabel dari 1% atau critical value 1% bernilai min 3,75, 5% bernilai min 3, dan 10% bernilai min 2,630. Nah, ini tuh bisa disimpulkan bahwa tes statistik ini tuh lebih besar daripada p-tabel. Sedangkan data kita stasioner ketika tes statistik itu lebih kecil daripada p-tabel. Selain dari tes statistik, kita juga bisa melihat dari p-value. Data kita stasioner ketika p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan hasil uji Doppler tadi itu menunjukkan bahwa p-value kita itu bernilai 0,1, yang itu menunjukkan lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data kita dilihat secara formal ini tuh masih tidak stasioner. Nah, lalu bagaimana sih supaya kita tuh bisa memakai data kita? Apakah kita harus mengganti datanya dengan data baru atau ada cara lain supaya data kita itu stasioner? Nah, tentunya ada teman-teman. Caranya tuh kita bisa menggunakan differencing. Nah, cara differencing itu sebenarnya bisa manual, yaitu dengan cara data koperasi tahun kedua tuh dikurangi data koperasi tahun 1, dan data koperasi tahun 3 dikurangi data koperasi tahun kedua, dan seterusnya. Cuman kalau misalkan data kita banyak, itu tuh bakal memakan waktu. Nah, sebenarnya ini ada cara simpelnya, biasa dengan coding, yaitu kita tinggal ketik generate koperasi sama dengan the dot koperasi. Nah, ini sedang di MySync Value Generate. Cuman untuk data hasil akhir diferensinya, kita ketik lagi replace ke koperasi 0, nah, ini sudah satu real change. Jadi, data kita tuh sudah terdiferensi pertama, diferensi pertama.
Nah, kalau misalkan data kita sudah terdiferensi, kita langsung aja cek kembali menggunakan uji Doppler koprasi. Kita ketik Doppler. Cuman ingat kita jangan ngetik Doppler koprasi, tapi kita ngetik Doppler gedot koprasi karena kita bakal menguji Doppler dari data hasil diferensi pertama tadi. Kita langsung next. Nah, ini langsung keluar hasil dari uji Doppler diferensi koperasi. Kita bisa lihat ya, T statistik yang keluar bernilai min 3,778. Sedangkan T tabelnya di critical value 1% bernilai min 3,75, di 5% bernilai min 3, dan di 10% bernilai min 2,63. Dan itu bisa kita bandingkan bahwa T statistik dan T tabel ini tuh lebih kecil T statistik karena bernilai min 3,778. Dan itu bisa disimpulkan bahwa data kita ini tuh sudah stasioner menggunakan diferensi pertama. Selain melihat dari hasil T statistiknya, kita juga bisa melihat dari hasil P value. Tadi juga udah disinggung P value, data kita tuh stasioner ketika P value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, bisa kita lihat hasil dari Doppler diferensi koperasi, value-nya tuh bernilai 0,0031 dan ini tuh lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data kita yang tadi tidak stasioner setelah didiferensi menjadi stasioner. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian demonstrasi cek stasioner menggunakan aplikasi Stata dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.